Oke, kita lanjut pada penyusunan transkrip nilai. Sebelum kita menginput nilai-nilai ujian ya pada ujian akhir jenjang PSHJ ya, penilaian sumatif akhir jenjang. Di sini kita tentukan dulu mata pelajaran mana saja yang diujikan ya, baik ujian tertulis maupun ujian praktik. Untuk ujian tertulis, jika mapel tersebut diujikan, pada kolom teori di sini diketik angka 1. Jika tidak diujikan, maka diketik angka 0. Kemudian untuk praktik juga sama. Ya, jika diujikan ketik angka 1, jika tidak diujikan diketik angka 0. Nah, misalkan di sini untuk seni musik, karena diujikan maka di sini diketik angka 1. Seni rupa tidak diujikan maka diisi angka 0. Kemudian untuk praktiknya juga sama. Di sini diketik angka 1 artinya seni musik diujikan, sementara untuk yang 0 ini berarti tidak diujikan. Nah, nanti kalau semua sudah diatur, selanjutnya kita bisa masuk ke input nilai. Nah, di sini pada tabel input nilai ujian, banyaknya baris ini hanya muncul sesuai dengan jumlah siswa yang diinput. Di sini saya hanya menginput 3 anak, maka di sini hanya muncul 3 baris. Nah, di sini pada biodata siswa hanya saya isi 3. Andai saja saya isi dengan lebih dari 3, sampai 6 misalkan, maka di sini juga munculnya sejumlah 6 anak, dan akan bertambah jika siswanya diinput ya. Siswa yang diinput itu ditambah, maka di sini juga akan muncul. Maksimal untuk pengisian siswa di sini untuk satu tingkat adalah 600 siswa ya. Oke, kemudian dari mapel-mapel yang tadi diketik angka 1, maka akan muncul di sini. Sementara yang tidak diketik angka 1, yang diketik angka 0, ini tidak muncul pada kolom-kolom mapel ya. Jadi yang muncul di sini hanya yang diisi dengan angka 1. Nanti Bapak Ibu bisa mengetikkan nilai siswanya. Nah, di sini nanti angka-angka ini akan muncul dengan sendirinya, otomatis ya. Kemudian kalau misalkan sudah, nanti kita bisa lanjutkan ke ujian praktiknya. Ini juga sama, banyaknya baris hanya muncul sesuai dengan jumlah siswa yang diinput ya. Ini kenapa kita buat demikian? Barangkali pada sekolah akan mencetak ya, untuk nilai ujian ini akan dicetak sehingga nanti tidak ada baris yang kosong. Nanti kalau kita cetak seperti ini ya, ini nanti juga sama, tinggal diisi. Nah, untuk selanjutnya jika semuanya sudah diisi, maka kita bisa masuk pada transkrip nilai. Oke, sekarang yang terakhir untuk transkrip nilai. Kita klik tombol setup transkrip nilai. Nah, di sini ada fasilitas untuk menginput kop sekolah. Jadi bagi sekolah yang ingin menyertakan kop sekolah pada lembar transkrip nilai, maka bisa diklik tombol input kop sekolah, kemudian pilih file kop sekolahnya ya, dalam bentuk file gambar ya, PNG atau JPEG ya. Kemudian klik open. Nanti akan muncul, kemudian nanti tinggal diatur untuk panjangnya ya, biar sesuai dengan lembar transkripnya. Nanti hasil pencetakannya kurang lebih seperti ini.
Oh iya, karena kita di sini akan mencetak kop, maka untuk batas pencetakannya kita atur sampai ke atas. Nah, kemudian yang ini, oke, maka untuk hasil pencetakannya demikian. Sementara jika sekolah tidak ingin pada lembar transkrip nilai tidak ingin ada kopnya, maka bisa kita hapus ya. Kemudian untuk batas pencetakannya bisa kita turunkan, berada pada antara tulisan kop sekolah dan transkrip nilai. Nanti hasil pencetakannya demikian. Oke. Nah, nanti tinggal diatur menggunakan kertas apa pada saat akan mencetak. Oke, saya ulang kembali ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini kalau saya kasih kop sekolah. Kemudian di bagian bawah di sini ada baris jumlah dan baris rata-rata. Ini nanti bisa diatur apakah akan ditampilkan atau tidak. Jika tidak ingin ditampilkan, ketik angka 0. Maka untuk baris jumlah akan hilang ya. Kemudian jika rata-rata juga tidak ingin ditampilkan, tinggal ketik angka 0. Maka di bagian bawah tidak muncul keterangan jumlah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika sekolah ingin membuat file PDF untuk transkrip nilai siswa, maka di sini kita sudah sediakan tombol untuk perintah membuat file PDF. Jika sekolah ingin membuat sekali perintah untuk satu anak, maka gunakan tombol yang di bawah ini. Tetapi jika ingin sekali perintah untuk beberapa siswa sekaligus, maka gunakan yang di atas. Misalkan sekolah ingin membuat file PDF dari siswa absen 1 sampai 100, maka tinggal diketik di sini angka 1, untuk yang akhir 100. Kemudian begitu diklik, maka akan terbentuk sejumlah 100 file PDF dari siswa absen 1 sampai 100. Tetapi jika sekolah ingin membuat file PDF per anak dalam sekali perintah, maka gunakan yang ini. Kemudian nanti filenya akan tersimpan otomatis di dalam folder di mana file aplikasi buku induk ini disimpan. Oke, kita lihat di sini. Ini folder aplikasi buku induk. Nah, di dalamnya ada 2 folder. Nanti begitu kita membuat file PDF, maka di sini akan otomatis muncul folder baru tertulis ya nama PDF transkrip nilai. Nah, oke, kita coba untuk absen 2 ya. Kita klik. Nah, ini bentuk file transkrip nilainya. Ini hanya muncul seperti ini karena nilainya belum kita input ya. Jadi mapel-mapelnya akan muncul setelah nilainya kita input. Oke, kemudian nanti di sini kita lihat. Nah, ini muncul folder baru tertulis PDF transkrip nilai. File yang tadi sudah kita buat dalam bentuk format PDF akan tersimpan di sini. Kalau kita akan menyusun lagi, misalkan absen 1, ini yang sudah diisi nilai-nilainya. Nah, ini akan lumayan panjang. Nah, ini kita klik PDF, kita klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Ini untuk siswa absen 1. Ini sangat panjang karena kita asal ngisi ya. Nanti kalau benar-benar diisi sesuai realnya tidak sepanjang ini. Kenapa demikian? Ini karena ada mapel yang muatan lokal ini kami isi semua sehingga muncul semua ini barisnya. Sementara kalau di realnya, di kenyataannya untuk muatan lokal paling hanya 1 atau mungkin 2. Begitu juga untuk yang mapel pilihan, ini kita isi semua, makanya semua mapel muncul untuk mapel pilihan. Padahal nantinya hanya ada 4-5 untuk setiap anak. Jadi nanti tidak sepanjang ini ya. Nah, jika ada 2 lembar, yang mungkin karena kita
sekolah ya menggunakan kertas A4 mungkin akan tidak cukup jika 1 lembar, maka akan muncul baris kedua. Nah, baris keduanya seperti ini ya, jadi untuk kopnya hanya pada baris pertama, kemudian baris keduanya hanya langsung muncul tampilnya. Kemudian untuk transkrip filenya juga akan masuk pada PDF yang folder PDF yang tadi ya, yang tadi absen 2, yang ini absen 1 ya, masuk pada PDF transkrip nilai. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk aplikasi buku induk maupun transkrip nilai untuk SMA, baik yang menggunakan aplikasi rapot dari kami ataupun bukan ya, ini semuanya bisa menggunakan aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.